Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan berdiskusi, tema kita adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Oke, eh, apa pengertiannya? Apa pengertian ijtihad? Pengertian ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan kemampuan dalam mewujudkan sesuatu karena adanya suatu beban atau kesulitan. Bahasanya simpel. Kayak kadang kita akan melihat apa bedanya eh, ijtihad, jihad dengan mujahadah. Mereka mempunyai satu akar yang sama, yaitu jahada, yang artinya lebih pada pengerahan kemampuan. Yang membedakan adalah kalau jihad sifatnya adalah pengerahan kemampuan dalam bentuk fisik, namun ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam bentuk pikiran. Lalu bagaimana dengan pengertiannya secara terminologis? Para ahli usul mengatakan ijtihad adalah secara terminologis adalah mengerahkan kemampuan dalam mencari hukum syara yang bersifat zani atau bersifat dugaan sampai batas dia merasa tak mampu lagi melakukan. Dalam artian gini, jadi ijtihad ya tadi saya bilang dia adalah bagaimana seseorang bisa mengerahkan kemampuannya untuk bisa menentukan satu hukum baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan merujuk pada hukum lama yang hampir relevan dengannya. Nah, uh, wilayah ijtihad, apakah semua hal bisa diijtihadkan? Karena kita bicara dalam kaitannya dengan hukum, maka kita bisa katakan ada dua hal yang menjadi wilayah ijtihad. Yang pertama adalah karena kita bicara tentang masalah fikih, fikih adalah hukum aplikatif, maka ijtihad adalah yang terkait dengan perbuatan. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan. Artinya bagaimana kalau kita melakukan ini boleh atau tidak dan hukumnya belum ada, maka sifatnya adalah perbuatan dan bukan pemikiran. Artinya kita tidak akan pernah mengijtihadkan uh, uh, tentang pemikiran apa hukum beriman kepada Allah itu kan pemikiran. Tapi kita tidak bermain di ranah itu terkait dengan hukum aplikatif yang memang sekarang banyak terjadi. Yang kedua adalah ijtihad adalah dalil atas perbuatan yang sifatnya zani dalam artian kita memahami bahwa Al-Quran dan Sunnah kuantitasnya uh, terbatas, hanya 30 juz, hanya hadis pun hanya merecord dalil-dalil yang atau perbuatan-perbuatan Rasul atau perkataan Rasul dengan terbatas, tidak semuanya bisa terdokumentasikan dengan baik. Otomatis tidak dan pada masa itu pun banyak permasalahan yang belum ada pada saat ini gitu, sehingga akhirnya pembahasan atas hukum berlaku pada hanya hari itu gitu kan. Nah pertanyaannya itu secara eksplisit, namun secara implisit kita meyakini bahwa Quran dan hadis memiliki nilai-nilai yang memang harus digali untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan pada masa ini. Dan itulah kenapa wilayahnya adalah nas-nas yang sifatnya masih belum tetap. Kalau kita bertanya tentang apa hukum sholat, itu sudah jelas dalam Quran atau hadis bahwa hukumnya wajib. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan tentang kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang sifatnya sudah ditentukan secara pasti atau qat'i. Tapi pada hal-hal yang sifatnya nasnya zani, misalkan tentang permasalahan bolehkah seseorang melakukan bayi tabung atau bolehkah dan banyak hal lainnya, dan yang mana belum ada hukumnya secara jelas, maka disinilah ijtihad memiliki wilayahnya sendiri. Lalu, nah unsur dalam ijtihad, karena tadi kita bicara bahwa ijtihad adalah pengarahan pemikiran untuk menentukan suatu hukum, maka otomatis yang unsurnya adalah adanya pengerahan kemampuan berpikir kita untuk menentukan suatu hukum, adanya upaya maksimal ke arah sana. Makanya kalau teman-teman suka lihat bagaimana bahsul masailnya, artinya para ulama berkumpul untuk menentukan satu masalah, walaupun mungkin bisa jadi berbeda, seperti halnya tentang hukum rokok gitu kan. Ulama itu mempunyai kajian yang tersendiri yang kita sebut dengan bahsul masail gitu. Muhammadiyah punya lembaganya yang kita sebut tarji. Artinya mereka berpikir bersama-sama untuk menentukan kenapa ada yang mengatakan itu makruh dengan dalilnya, ada juga mengatakan mubah dengan dalilnya gitu. Tapi tetap itu ditetapkan tidak hanya langsung sedetik atau to the point, tapi harus melalui proses dengan diskusi yang berdebat yang cukup panjang. Yang kedua adalah tetap karena hukum dasar kita adalah Quran Sunnah, walaupun hukumnya belum ada,
tapi kita akan mencari nilainya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi otomatis unsur dalam ijtihad dia harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah hasil dari ijtihad, artinya kita harus memastikan bahwa unsurnya adalah karena kenapa ini dilakukan, karena kebetulan memang belum ada hukumnya atau hukumnya pun sifatnya zani masih meraba. Ini kayaknya ini deh gitu. Nah inilah yang kebetulan dibahas lebih lanjut. Lalu mengapa ada ijtihad? Ini menarik. Kenapa sih harus ada ijtihad? Kenapa kita nggak ngikutin aja? Kenapa nggak babon yang ada? Karena simple. Permasalahan hidup manusia semakin bertambah dan kompleks di setiap waktunya. Artinya bahwa zaman dulu kita nggak akan pernah tuh yang namanya kenal bedah, bayi tabung, atau pada zaman Rasul itu. Artinya, sedangkan zaman sekarang semakin kesini semakin banyak permasalahan yang harinya tidak pernah terbayangkan. Nah inilah yang kemudian kita harus memahami sekali lagi sumber Islam, Quran dan hadis terbatas kuantitasnya dan menjelaskan hal yang menjelaskan secara langsung terbatas. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita memahami itu melalui pendekatan tadi ijtihad. Kedua adalah permasalahan tersebut yang tadi belum ada hukumnya, belum ada panduannya, sehingga kalau misalkan kita tidak tetapkan dalam ijtihad, maka kesannya orang bisa bebas melakukan apapun. Karena kan bila ada sesuatu yang tidak ada hukumnya, maka orang bisa melakukan apapun karena jadi kesannya bebas selagi belum ada hukum. Nah inilah yang ijtihad diperlukan untuk membuat umat merasa lega, oh kenapa saya melakukan ini, karena memang sudah ada panduannya. Lalu karena dibutuhkan diskusi untuk bisa menggali nilai yang ada dalam Quran dan Sunnah, sehingga bisa ditetapkan hukum atas permasalahan yang baru dan belum ada hukumnya tersebut. Inilah mengapa ijtihad selalu ada. Ijtihad tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tertutup selama masih ada hukum-hukum baru, masih ada permasalahan-permasalahan baru yang akan selalu datang. Bisa jadi ijtihad kita hari ini akan berbeda dengan ijtihad kita yang akan datang gitu. Lalu hukum ijtihad, nah ini yang menarik. Agar kaum muslim tidak terombang-ambing dalam menyebutkan hal baru yang belum ada hukumnya, maka hukum berijtihad menjadi wajib bagi yang bisa melaksanakan. Artinya, berijtihad tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Butuh ilmu khusus, butuh kemampuan khusus. Sehingga hukum ijtihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah artinya dia menjadi wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalilnya kenapa kita berijtihad di sini ada dua, bahasa Arabnya Anda bisa nanti cek coba ke internet misalkan. Jika seseorang benar dengan ijtihad maka mendapatkan 2 pahala, dan bila salah dia akan mendapatkan 1 pahala. Kenapa yang 1 2, kenapa yang 1? Artinya, tapi ingat ini hanya berlaku buat mereka yang memang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi bukan berarti saya nggak ngerti, udah saya nekat yang penting saya akan dapat 1 pahala, itu salah. Jadi mendapatkan 2, 1 karena akhirnya dia sudah berupaya berpikir untuk menentukan itu. Kedua, kebetulan hukumnya bagus dan relevan. Yang kedua, kenapa yang salah itu dapat 1 pahala? Karena ini adalah nilai atau nilai dari upayanya untuk berpikir. Lalu di satu sisi Rasul pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal yang akan menjadi qadhi atau hakim di Yaman, kira-kira apa yang rujukan ketika dia harus menjadi hakim? Dia menjelaskan secara berurut Quran, hadis, dan ijtihad. Artinya dia menjawabnya pertama adalah Quran. Lalu ditanya, kalau misalkan nggak ada dalilnya di Quran gimana? Ya, saya akan menggali hadis-hadis Rasulullah gitu. Kalau nggak ada gimana? Barulah dia menjawab, saya akan berijtihad dengan sepenuh hati supaya bisa menetapkan hukum yang ada. Nah, syarat ijtihad, nah ini yang menarik. Syarat ijtihad ada 3, yaitu 1, memahami fakta masalah. Artinya akan artinya permasalahan yang menarik. Permasalahan satu daerah dengan daerah lain itu sangat berbeda. Yang kedua adalah memahami bahasa Arab. Kenapa harus memahami bahasa Arab? Karena kebetulan rujukan yang kita akan gali adalah Quran dan Sunnah, dan kebetulan adalah berbahasa Arab. Sehingga itu harus dipahami dengan baik, karena kalau tidak dipahami, otomatis bagaimana kita bisa menggali kalau bahasa dasarnya aja kita tidak pahami. Yang ketiga adalah memahami pengetahuan dasar syariah. Dalam hal ini ada usul fiqh, ulumul Quran, dan mustalah hadis. Karena ada hal tertentu yang terkadang tricky kalau tidak dibahas akan menghasilkan hukum yang berbeda. Contoh paling gampang terhadap syarat ijtihad ini adalah, saya ingat bahwa suatu saat ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada salah satu dosen kami yang berasal dari Saudi. Pertanyaannya simpel banget, dan ini sering dialami oleh para teman-teman di Indonesia misalkan. Dia bertanya tentang bagaimana hukum sholat subuh buat mereka yang jalan dari rumahnya itu sebelum subuh, oke. Terus ternyata sampai kampus itu jam 6:30. Si ulama ini lalu ngomong, oh ya udah, dengan simpelnya awalnya dia berkata,
oh ya udah sholat aja di misalkan di bis gitu. Terus uh, bisa kan tayamum, terus si mahasiswa ini bertanya, tapi Ustadz gitu, saya kebetulan diri susah, dan si ulama itu bingung, hah itu bisa terjadi gitu, karena ada pemikir, ada budaya yang berbeda. Di Saudi misalkan uh, jam-jam segitu tuh belum ramai dan jalanan tuh lancar, jadi nggak masalah dengan hal-hal tersebut gitu. Dan dia akhirnya berpikir, hah di Indonesia mungkin, apakah itu mungkin jalan dari sebelum subuh naik bis yang ramai macet yang mana orang nggak bisa duduk tapi hari berdiri dan sampai kampus setengah enam. Saya bilang itu mungkin terjadi, sehingga kata dia, wah kalau itu memang terjadi ya saya cuma bisa mengatakan bahwa karena nggak mungkin dia sholat di bis yang mana berdesakan, khususnya nggak akan dapet, dia juga otomatis harus berdesakan dan akan sulit untuk melaksanakan tayamum ataupun sholat, sehingga dia hanya mengatakan, maka kalau demikian caranya Anda sholatlah ketika sudah sampai tujuan langsung, walaupun dianggap sudah keluar dari waktunya. Itu menarik. Akhirnya dia cuma ngomong ke saya waktu itu, Sari, kalau begini caranya, jangan sekali-kali teman-teman kita di Indonesia dengan segala kerutan gitu dan dengan segala perbedaan suasananya minta fatwa atau minta ijtihad dari ulama Saudi yang beda kondisinya, beda kondisi bagaimana apa namanya perjalanannya, yang di Indonesia itu kayaknya jarak berketap jadi macet banget, yang di sana itu nggak mungkin terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Karena akhirnya kita biasanya akan menutupkan hukuman berdasarkan apa yang kita alami. Jadi pengalaman personal bermain di situ. Jadi kalau ulama Saudi yang nggak pernah ke Indonesia ditanya tentang hal semacam itu, pasti jawabnya akan berbeda. Karena dibayangkan nggak mungkin bisa itu terjadi. Atau bisa jadi ngomongnya itu berhenti aja gitu. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi. Kita nggak mungkin memberhentikan kita naik bis umum untuk berhenti, Pak saya berhenti di jalan sholat dulu, macet lagi gitu. Dan artinya ini yang menarik. Artinya memahami fakta masalah dalam artian di sini juga termasuk adalah memahami budaya di sekitarnya dan kondisi di sekitarnya gitu ya. Lalu nah, langkah ijtihad adalah satu, memahami fakta. Jadi pastikan adalah yang paling bagus berijtihad adalah orang yang ada di lingkungan setempat, mengkaji nas yang relevan, dilihat mana keterkaitan, lalu yang ketiga adalah menetapkan hukum. Nah, metode ijtihad banyak. Dalam artian ini adalah slide terakhir. Artinya ijtihad memang Quran Sunnah. Lalu di bawahnya ada ijma. Ijma itu adalah ketika para ulama berdiskusi bersama dan menetapkan satu hukum berdasarkan kesepakatan bersama, itu yang kita sebut dengan ijma. Lalu ada kias yang kita sebut dengan analogi. Contohnya kita akan mengatakan misalkan ada yang mengatakan apa hukum minum sake gitu kan. Kita akan mengatakan Quran nggak ada yang melarang kita minum sake. Quran hanya melarang kita minum Homer gitu kan, Homer itu. Tapi akhirnya kan dilihat kesamaannya, kita lihat analoginya. Kenapa Homer diharamkan? Karena dia memabukkan. Sehingga akhirnya kita bisa mengatakan bahwa sake pun yang dianggap memabukkan bisa masuk dalam kategori Homer, yang karena sehingga akhirnya hukumnya menjadi sama gitu. Yang kedua ada metode lain, sebenarnya metodenya banyak, bukan hanya 5, bahkan lebih banyak lagi dari ini, tapi kita ambillah sebagian. Yang kedua adalah istihsan. Istihsan adalah ketika ada pendapat-pendapat yang mana pendapat yang biasanya kita akan mengambil pendapat yang paling rojih, yang paling kuat. Tapi istihsan adalah mengambil pendapat yang mungkin bisa jadi tidak paling kuat, cuma itu memungkinkan. Contohnya kita akan mengatakan gini, jual beli hanya bisa dilakukan ketika pertukaran terjadi secara langsung gitu kan. Saya kasih barang, Anda kasih uang gitu kan. Itu adalah pendapat rojih itu harus dilakukan seperti itu. Tapi kan banyak kasus di mana akhirnya jual beli tidak terjadi seperti itu. Contohnya adalah seperti akad pesanan. Akad pesanan kan Anda kasih duitnya dulu, barangnya belakangan. Nah, kalau Anda ngelihat ke pendapat rojihnya yang tadi yang pertama, maka otomatis dianggap akad pesanan ini menjadi haram. Karena apa? Karena tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Tapi kebetulan memang ada pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat sudah terjadi kesepakatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa akad pesanan itu masuknya dalam kategori metode ijtihad dalam bentuk istihsan, yaitu mengambil karena ada kepentingan tertentu sehingga akhirnya pendapat yang tidak rojih bisa dipakai karena pendapatan rojih tidak bisa digunakan gitu kan, satu dan hal. Yang ketiga yang kita sebut dengan uruf. Uruf itu adalah ketika ketika adat menjadi
hukum di tempat tersebut. Contohnya misalkan begini, bila ada seseorang berkata gitu kan, saya tidak mau makan daging, oke, maka pertanyaannya apa definisi daging? Itu kembali ke adat istiadat. Kalau dia adat istiadat mengatakan termasuk daging adalah ikan, nah kan oh daging dianggap ikan, maka otomatis nazarnya mencakup itu. Jadi artinya saya tidak mau makan daging, maka otomatis dia termasuk tidak boleh makan ikan karena di adat tersebut ikan termasuk bagian dari daging. Tapi kalau di tempat lain mengatakan, oh enggak, ikan tuh enggak termasuk, dia beda lagi gitu. Nah, otomatis artinya hukum pun mengacu kepada adat istiadat yang selama tidak bertentangan dengan nas-nas Quran dan hadis. Lalu yang berikutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah ketika kita menetapkan hukum berdasarkan kepentingan orang banyak. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin belum ada hukumnya, tapi akhirnya karena suatu kepentingan tertentu, akhirnya jadi diperbolehkan. Contoh paling gampang misalkan penjara. Pada zaman Rasul itu tidak ada penjara. Jadi ketika memang mereka punya tawanan, ya mereka ditaruh di satu tempat aja gitu, nggak ada penjara. Cuma pertanyaan ke sini kan ada penjara modern. Pertanyaan kenapa harus ada penjara, itu batasan hukumnya dari mana? Sehingga dikatakan itu adalah maslahah mursalah karena mereka harus menggabung orang-orang yang melakukan kesalahan supaya mereka bisa berintrospeksi diri dan sebagainya ke dalam satu tempat sehingga akhirnya ketika mereka sudah siap kembali ke masyarakat baru mereka dibebaskan. Nah inilah yang kita sebut adalah karena masalah mursalah. Artinya hukumnya sebelumnya belum ada sehingga akhirnya ditetapkan satu hukum baru berdasarkan kepentingan atau masalah orang banyak. Ada hal tertentu, contoh paling gampang misalnya di pandemik ini adalah ketika penggunaan masker. Ketika ada nanya apa hukumnya menggunakan masker, maka kita lebih dekat pada masalah mursalah. Artinya atau gini deh, menggunakan masker saat sholat itu kan sebenarnya nggak bisa gitu kan, masker tuh muka harus dibuka gitu, tapi karena masalah mursalah demi menghindari penyakit yang menular maka otomatis itu diperbolehkan. Lalu ada lagi namanya sadu zaroi. Sadu zaroi adalah sesuatu yang awalnya dibolehkan menjadi diharamkan karena lagi-lagi jadi bedanya kalau masalah mursalah yang sebelumnya belum ada hukumnya jadi boleh, kalau sadu zaroi sebelumnya yang boleh jadi tidak boleh. Contoh paling gampang misalkan, Anda tuh mengatakan bahwa pada dasarnya kan sholat di masjid itu boleh dong bahkan disunahkan. Tapi ternyata dalam masa pandemik ini karena ada penyebaran penyakit, maka otomatis ada masa-masa tertentu misalkan kita tidak boleh pergi ke masjid gitu. Ini dia menggunakan metode sadu zaroi, artinya menggunakan pendekatan melarang sesuatu yang sebelumnya boleh karena suatu jadi jangan sampai jangan sampai terbelak-balik antara masalah mursalah dan sadu zaroi. Ada lagi kalau sahabi yang mengatakan bahwa pendapat para sahabat itu bisa menjadi rujukan hukum karena asumsinya para sahabat adalah orang yang dekat dengan Rasul dan mengetahui dengan baik kira-kira kalau Rasul yang berpendapat yang seperti apa. Ada lagi yang kita sebut dengan istishab gitu kan. Istishab adalah memutuskan sesuatu dengan hukum yang ada sebelumnya sampai ada hukum baru. Contohnya misalkan paling gampang kalau kita akan mengatakan apa hukum seorang wanita gitu kan yang belum dicerai suaminya tapi suaminya hilang gitu kan, maka bisa dikatakan bahwa ya selagi belum diceraikan secara resmi dan belum ada bukti maka dianggap dia masih istri dari suami tersebut dan dia nggak boleh menikah dengan laki yang baru. Itu yang kita sebut dengan istishab. Ada lagi yang kita sebut dengan apa namanya uh, uh, ada hukum-hukum kita menggunakan hukum-hukum para nabi terdahulu. Itu pun selama tidak bertentangan dengan yang ada saat ini. Artinya banyak metode-metode yang bisa dipakai. Tapi artinya yang paling tenar adalah ini. Oke, teman-teman, mungkin itu bahasan hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hal dari pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.